92 93 mah muridnya masih apa Yunus, Pak Sepeng ya masih dalam. Jadi dalam kesempatan ini ada satu hal yang sangat penting untuk disampaikan pada alumni bahwa tradisi silaturahmi seperti ini, reuni, adalah tradisi yang sangat baik sekali dan perlu dirawat. Yang kedua perlu dirawat karena apapun namanya orang silaturahmi, banyak teman, banyak gaul, itu dijamin banyak rezeki. Banyak teman, banyak rezeki. Kenapa? Karena rezeki kita ini datangnya bukan ujuk-ujuk dari langit, uangnya jatuh, tidak. Tapi uang yang kita terima itu dari kantong-kantong orang, dari kantong-kantong teman juga, muter-muter di antara kantong kita. Jadi kalau banyak temennya ya banyak rezekinya. Iya, langka batu le, nyalon tuh, si nyoblos apa? Iya, wong langka batu le, buka warung, si tuku siapa? Ya, padahal si tuku dedemit, iya. Itu makanya dipelihara terusnya. Nah, salah satu kiat yang bisa membuat kita banyak sahabat, banyak teman, dan bisa merawat persahabatan yang abadi, itu satu ilmunya. Kamu harus rendah hati. Rendah hati itu bukan minder ya. Artinya lawannya jangan sombong. Sekalipun kamu sudah kaya raya, yang kaya kan soleh, jangan sombong. Tetap harus rendah hati. Iya. Ulama yang Thanos, betul ngartos. Seperti itu. Ya, bagaimanapun juga orang yang berjiwa sombong itu tidak nyaman kok. Kita ini tidak merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan orang yang jiwanya sombong. Kita selalu sakit hati kok kalau ngobrol sama orang sombong. Iya. Nung nambah ketemu karo batur. Dudu takon apa kabar waras sawi. Dadi sirat masih durung sugih bae. Masih melarat pas ya kok. Iya. Jadi pertanyaan selalu menyakitkan. Nah, itu. Dan orang yang sombong itu sulit untuk menghargai orang lain. Dan sulit untuk menghormati kebaikan orang lain. Lalu menandukan dirinya saja. Nah, untuk itu Nabi berpesan kalau kamu di dalam dirimu, di dalam hatimu masih menyimpan kesombongan, nggak usah mimpi masuk surga. Jangan bermimpi masuk surga ketika di hatimu ada kesombongan, sekalipun seberat atom. Ya, ya. La yadkhula ahadukumul jannata maka fi qalbihi mithqalu habatin minal kibriyah. Tidak bakal masuk surga siapapun di antara kamu yang hatinya menyimpan kesombongan sekalipun seberat atom. Kalau atom beratnya seberapa? Dia nggak bisa diukur. Saking kecilnya atom itu. Dan kemudian kamu pengen masuk surga. Sananya dulu ada sombongnya enggak? Kang Acong ahli kaligrafi. Ini juga bisa menimbulkan kesombongan. Kamu yang cantik juga bisa sombong karena kecantikanmu itu. Yang kaya apalagi? Yang pinter mudah pisan. Jadi artinya bahwa kesombongan itu muncul akibat karena kita diberi kelebihan oleh Tuhan. Makanya dibalik kelebihan itu waspadailah. Ya,
ada sisi negatifnya yang muncul dalam diri kita. Yang dikasih pinter, sombong. Dikasih kaya, sombong. Dikasih cantik, sombong. Dikasih sakti, dikasih tekun beribadah, sombong juga. Ketaatan beribadah juga menimbulkan kesombongan juga. Ada teman melamar, ada orang melamar anaknya, tapi keluarga itu bukan ahli ibadah, nggak sholat lah gitu, melamar anaknya. Apa bilangnya? Amit-amit pitung turunan, aja tidak jadi nemu kalau golongan kepek. Golongan kepek itu artinya orang yang tidak, karena dia merasa rajin sholat, menghinakan orang yang tidak sholat. Iya. Nah, yang paling permanen kesombongan itu apa? Orang cantik, sombong, tapi dia sadar kapan-kapan saya akan jelek. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya kan, kayak untungnya kasih lorot, jangan. Iya, biasa. Ya. Apalagi pejabat, sombong, tapi ada kesadaran, saya yang terbatas, 5 tahun saya berhenti, sebentar lagi pensiun. Iya kan, orang kaya juga sama, kapan-kapan saya jadi miskin. Ya, kena penyakit, kena kecelakaan, kena ketipu, kebakaran rumahnya, miskin. Yang paling kuat kesombongan itu adalah kesombongan orang yang pintar. Karena nggak ada orang pintar ujung-ujung goblok. Kalau orang kaya ujung-ujung miskin, ada nggak? Yang tadinya cantik ujung-ujung jelek. Tapi kalau yang pintar ujung-ujung bodoh. Jadi artinya kesombongan orang yang pintar itu lebih permanen. Jadi pantas kalau kiai itu kebanyakan sombong itu begini, dan selalu menghinakan orang lain. Nah, di sini maka saya pesan, saya anggap kalian semuanya ini adalah alumni pendampingan yang pintar-pintar. Titip dengan kepintaranmu, jangan pernah merasa pintar. Ya, dengan kamu sebagai santri, ahli ibadah, ahli taat, janganlah menimbulkan kesombongan dengan ketaatanmu itu, menghina orang yang tidak taat kepada Allah, menghina orang yang banyak maksiat, ya kan? Ya, entah itu perampok, apa copet, apa pelacur, apa penipu, apa segala macam, pembunuh. Kamu nggak usah menghina mereka, iya kan? Nah, kita juga masing-masing semuanya pendosa semua. Kita semuanya berdosa semua. Nah, untuk itu maka pesan saya berkesimpulan pada akhirnya, yang menyebabkan orang itu merasa sombong adalah karena punya kelebihan. Kelebihan yang paling permanen membuat kesombongan adalah keilmuan dan ngerasa benar. Ketaatan itu paling ini. Menghina orang yang tidak sholat, menghina orang yang tidak bisa ngaji. Iya. Kalau perempuan cantik mah tidak selalu menghina orang jelek. Banyak perempuan cantik hanya baik kok, betul nggak? Ya 50-50 lah. Tapi kalau orang yang merasa dirinya taat itu menghina orang yang tidak taat, disebut apa ya? Golongan kepek. Golongan kepek itu yang beli mampu banyu wudhu kan, sing lainnya beli pernah mampu banyu wudhu ya. Nah, oleh karena itu ke depan gitu, sebagai alumni cadang pinggan, ya silakan kamu belajar benar ya, belajar benar.
silakan mau melanjutkan kuliah S2, S3, S4, S5, S7, S dan sebagainya, silakan saja. Tetapi jangan sampai berkesimpulan bahwa aku sekarang sudah benar. Jangan pernah ada kesimpulan saya sudah benar. Orang belajar benar itu adalah orang yang tidak pernah merasa benar. Ketika engkau merasa benar, berarti engkau sudah tidak benar. Karena orang yang benar itu adalah selalu merasa salah. Orang yang paling benar di alam dunia itu namanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia tidak pernah merasa benar, ngerasanya salah terus. Makanya setiap hari beliau bertobat kepada Allah 100 kali. Al-Kamakal, ya ayuhanas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yomi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Aku ini setiap hari tobatnya 100 kali. Padahal dia dijamin oleh Allah tidak berdosa, iya kan? Tapi tidak memudarkan pribadinya untuk selalu merasa bersalah. Kesalahannya apa sih? Banyak. Nabi Muhammad juga salah sebagai nabi ya. Sebagai nabi dia salah. Yang dijamin gak salah itu sebagai rasul. Ini satu. Kalau nabi itu bisa salah. Yang gak boleh salah adalah kenapa? Rasul itu jubir juru bicaranya Allah. Jubir mah gak boleh nambahin satu kata ya gak boleh. Harus persis. Kalau nabi mah tidak jadi jubir. Makanya definisi nabi laki-laki yang diberi wahyu tapi tidak diwajibkan tabligh. Kalau rasul diwajibkan berarti jubir kan? Itu ini supaya ada pengertian.